Sebagai murid Bahwa, tentunya kita harus tahu sejarah akan sekolah tempat kita menimba ilmu. Kelompok kami telah mewawancarai Pak Asmi, pemilik Museum Pustaka Tionghoa Peranakan. Dia sebelum jadi sekolah, dia tadinya yayasan. Kenapa sih dulu berdiri Pahwa? Kalau istilah sekarang kan Pahwa. Kenapa sih dulu didirikan sama orang-orang tua kita dulu tahun 1900 itu? Karena jadi dulu orang Tionghoa yang berdiam di Nusantara kehilangan adat, nilai-nilai luhur, budaya. Itu bisa dilihat dari pakaian, dari rumah, dari makanan. Sehingga orang Tionghoa itu merasa waktu itu, ini kayaknya kita harus bikin lembaga pendidikan deh, jangan sampai kayak begini. Jadi dulu gayanya tuh udah mulai ke Belanda-Belandaan, penampilannya dan segala macam lah. Sedangkan budaya Tionghoa itu kan budaya yang sangat luhur. Maksudnya kesopanan timurnya yang luar biasa, penghormatan sama leluhur, sama orang tuanya juga luar biasa. Hal-hal itu udah mulai ditinggalkan. Kemudian anak-anak juga udah nggak bisa bahasa Mandarin. Dulu itu juga terjadi di tahun 1900. Jadi dulu itu udah ada masalah kayak gitu, sehingga dibuat yang namanya sekolah Pahwa dulu, agar orang-orang Tionghoa itu kembali ke identitasnya. Karena ajaran yang ada sama orang Tionghoa itu adalah ajaran kebaikan yang sebetulnya mesti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sayang sekali kalau udah ribuan tahun dipakai lalu dibuang gitu. Nah, atas dasar keprihatinan ini, jadi dulu orang-orang tua kumpul, orang tua kita tuh kumpul, ini nggak bisa kita diemin nih. Kalau nggak, generasi penerus kita bisa jadi anak pang semua nih. Mungkin secara physically kelihatan ya Tionghoanya ya, tetapi adat budayanya sudah rusak. Nah itu masalah. Kalau dia sekedar hobi, sekedar apa ya boleh-boleh aja. Cuman dia nggak boleh meninggalkan identitas kepribadiannya. Dia boleh aja suka lagu barat, sekolah di sekolah barat, bebas, boleh-boleh. Cuman nilai-nilai tadi, sopan santun sama orang tua, sama leluhur, itu masalahnya. Udah mulai prihatin orang tua kita dulu. Waktu itu ketika didirikan itu sebuah ancaman, karena orang Tionghoa kan udah mulai sadar. Mereka bikin sekolah sendiri, bahasa sendiri, mengajarkan ajaran-ajaran kita sebut orang besar filsuf Konghucu misalnya, Konfuse itu. Ajaran-ajaran beliau itu kemudian diberitahu pada anak-anak muda, seperti ajaran-ajaran 24 cara berbakti pada orang tua. Itu diajarkan. Nah inilah yang kemudian Belanda merasa kalau orang Tionghoa kemudian mengerti, ini bisa mengancam Belanda sebagai penjajah. Jadi nggak lama setelah itu didirikan yang namanya Holland Chinese School. Saya pribadi dan dengan beberapa kawan melihat memang ini upaya pembodohan untuk Indonesia. Jadi ada masa sebetulnya kita nggak ada beda. Saya orang Aceh, kalian orang Tionghoa, ada orang Jawa, itu sama aja. Nggak ada perbedaan. Cuman ada upaya seperti dulu Belanda. Bagaimana kalau kemudian orang Tionghoa sekolahnya ditutup, nanti orang Tionghoa kan mau nggak mau masuk ke sekolah Belanda. Kalau orang Tionghoa sadar dengan identitas dirinya, dia kembali belajar sebagai gimana sih seharusnya gue sebagai orang Tionghoa, itu bahaya. Karena dia bisa mempengaruhi yang lain dengan hal-hal kebaikan yang bisa membuat maju bangsa Indonesia. Dulu orang Tionghoa bukan hanya pemain bulu tangkis loh, pemain bola, petinju. Petinju juara, bukan petinju kelas kacangan, juara. Itu mengalami kemunduran ketika seperti sekolah Pahwa ditutup. Lulusan Pahwa itu dulu kan lulusannya tuh banyak yang kemudian sekolah ke Tiongkok. Nah lulusannya di sana mereka belajar macam-macam. Pendidikannya di sana jauh lebih bagus lah daripada di sini dulu. Nah guru-guru di sana kemudian didatangkan untuk mengajar anak-anak Pahwa di sini. Dulu nggak ada istilah Pahwa. Pahwa itu untuk khusus Jakarta loh. Tahu kan singkatan Pahwa? Pahwanya Tionghoa Wekuan Padlah Pateku.
Jadi dulu ada istri kapitan yang suka nyiapin air dalam teko, 8 teko. Nah, di daerah sini. Itu yang di Jakarta. Sekarang jadi SMA 19. Jadi diambil alih lah oleh negara waktu itu. Nah, Pahua itu sebetulnya untuk Tionghoa Huekuan yang ada di Jakarta. Jadi kalau nanti kemudian Pahua buka cabang di Surabaya, namanya bukan Pahua, namanya Tionghoa Huekuan, THHK. Itu dia. Dulu alumni dari Pahua itu sudah banyak orang berhasil, sukses. Mereka anak-anaknya sekolahnya tuh ada yang di Prancis, ada yang di Jerman, Singapura. Menurut mereka kayaknya ada yang kurang deh. Mereka kan dulu anak sekolahan Pahua, dulu kita diajarin begini ya. Sekarang kok nggak diajarin lagi ya, anak-anak kita nggak ada ajaran. Itulah yang membuat mereka kumpul, kita harus dirikan lagi Pahua di Gading Serpong. Jadi misinya bukan untuk masalah belajar fisika matematikanya ya. Misinya bahwa orang Tionghoa ini bahaya nih kalau kita lama-lama anak-anak sekarang nanti gayanya metal habis tetapi mereka kehilangan identitas. Boleh metal, boleh naik Ferrari, boleh main kemana lah gitu ya. Cuman ketika dia ke rumah, dia harus bersikap santun sama orang tua.